Suatu malam setelah pertunjukan, aku dipanggil oleh seorang pria tua. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam, dan tangannya menggenggam sebuah cincin batu hitam berkilau redup. Anak muda, kau ingin suaramu lebih merdu, wajahmu lebih bercahaya, dan panggung selalu memanggilmu, tanya pria tua itu. Aku menelan ludah, hati kecilku ragu, tapi pikiranku penuh dengan ambisi. Kalau memang bisa membuatku lebih dikenal, iya, aku mau, jawabku. Pria tua itu tersenyum samar, lalu mendekatkan cincin itu ke tanganku. Ini bukan sekedar cincin, di dalamnya ada susuk yang akan menempeli tubuhmu. Kau akan bersinar, tapi ingat, sinar itu bukan milikmu. Ada harga yang harus dibayar, ujar pria tua itu. Aku merasa tubuhku bergetar saat cincin itu dipasangkan ke jariku. Seketika ada hawa dingin merambat dari jari menuju dadaku. Malam itu aku bermimpi aneh. Aku melihat wajahku sendiri, tapi dengan mata merah menyala. Di sekitarku banyak orang bertepuk tangan memujiku, tapi bayangan diriku itu justru tertawa menyeramkan. Keesokan harinya aku tampil lagi di panggung. Kali ini aku merasa berbeda. Suaraku mengalun lebih indah. Orang-orang terpukau memandangku. Bahkan beberapa lelaki berebut maju hanya untuk memberiku bunga. Biduan itu cantiknya gak wajar ya, kayak ada cahaya dari wajahnya, ujar seorang penonton. Aku tersenyum puas, tapi dalam hati kecilku muncul rasa takut. Kata-kata pria tua itu terngiang. Sinar itu bukanlah milikmu. Ada harga yang harus dibayar. Malam semakin larut, dan di balik keramaian panggung, aku sadar aku telah masuk ke jalan yang tak bisa aku mundurkan lagi. Malam itu aku pulang dari panggung dengan wajah sumringah. Uang saweran berlimpah. Semua orang memuji penampilanku. Tapi begitu sampai di rumah kontrakan kecilku, suasana berubah. Aku duduk di depan meja rias, menatap bayangan diriku di cermin. Anehnya, pantulan itu tak bergerak bersamaan denganku. Aku mengangkat tangan kanan. Bayangan itu terlambat mengikuti. Lalu tiba-tiba matanya merah, senyumnya menyeringai lebar. Apa ini? Kenapa wajahku berubah begitu? Tanyaku terkejut sembari berbisik. Peluh dingin bercucuran di keningku. Aku mundur, tapi cermin itu seperti menarik pandanganku. Bayangan dalam cermin berbisik lirih. Kau ingin cantik, ingin terkenal. Sekarang nikmatilah, tapi ingat, waktumu tak lama, ujar bisikan bayangan di dalam cermin. Aku menutup mata, menjerit kecil, lalu menoleh ke arah lain. Saat kuperhatikan lagi, bayangan itu sudah normal. Wajahku kembali seperti biasa. Aku mencoba menenangkan diri, hanya halusinasi pikirku, tapi rasa takut itu tak bisa hilang. Keesokan paginya, aku terbangun dengan tanda lebam kecil di leher, seperti bekas gigitan. Saat ku pegang, rasa nyeri menjalar hingga ke kepala. Ini tanda apa? Apa ini efek dari susuk itu? Gumamku ketakutan. Malam harinya, sebelum tidur, aku mendengar suara bisikan dari sudut kamar. Bayarannya sudah dekat, ujar bisikan itu. Aku menutup telinga, tapi suara itu justru semakin jelas. Aku tahu ini bukan sekedar bayangan atau mimpi. Susuk itu mulai menagih sesuatu yang lebih besar daripada yang kubayangkan. Malam itu aku kembali naik ke atas panggung. Musik dangdut mulai dimainkan. Lampu sorot diarahkan ke tubuhku. Penonton sudah riuh menantikan suaraku.
Aku mulai bernyanyi, tapi suaranya bukan milikku. Suara itu lebih berat, bergema, seperti ada dua orang bernyanyi sekaligus dari mulutku. Loh, suaranya kok beda ya? Kayak ada suara bayangan, ujar penonton bingung. Tapi tetap enak didengar. Seram tapi bikin merinding, sambung yang lain. Aku sendiri merasakan tenggorokanku seperti dicekik, seolah ada sesuatu yang memaksa keluar bersama suaraku. Aku hampir terjatuh, tapi entah kenapa tubuhku terus bergerak menari dengan anggun, meski kakiku terasa kaku. Di antara sorakan penonton, aku mendengar bisikan yang hanya bisa ku dengar sendirian. Jangan berhenti, ini panggungku sekarang, ujar suara gaib. Aku ingin berhenti bernyanyi, tapi lidahku keluh. Suara itu mengambil alih, sementara aku hanya jadi penonton di dalam tubuhku sendiri. Setelah lagu selesai, penonton histeris memberi tepuk tangan. Mereka mengira aku sedang memberikan gaya baru dalam penampilan. Padahal di balik senyumku, aku menahan teror luar biasa. Di belakang panggung, tubuhku gemetar hebat. Napasku sesak, keringat bercucuran. Aku menatap cermin di ruang rias dan lagi-lagi pantulanku berbeda. Kali ini wajahku tampak pucat pasi, mataku merah, bibirku tersenyum aneh seakan mentertawakanku. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Tanyaku gemetar sembari berbisik. Malam itu aku sadar, suaraku yang indah tak lagi milikku. Ada sesuatu atau mungkin seseorang yang ikut bernyanyi bersamaku, dan lambat laun dia mulai merebut semuanya. Sejak malam itu, tubuhku tak lagi sama. Setiap kali bangun pagi, aku merasa tulang-tulangku seperti remuk, seolah aku jatuh dari ketinggian. Wajahku memang tetap cantik di depan orang-orang, kulitku seolah selalu bercahaya. Tapi begitu sendirian di dalam kamar, bayangan di cermin menampakkan kebalikannya. Wajah pucat penuh lebam, mata cekung, bibir membiru. Suatu hari aku terjatuh di panggung. Penonton mengira aku sedang bercanda, menambah gaya pertunjukan. Padahal saat itu tubuhku benar-benar lumpuh sejenak. Kenapa badanku begini? Kenapa sakitnya selalu datang di saat aku sendiri? Gumamku dalam hati. Setelah pertunjukan, aku mencoba mencari jawaban. Aku mendatangi dukun yang dulu memberiku cincin batu hitam itu. Bah, kenapa tubuh saya begini? Saya sakit-sakitan. Tolong cabut susuk ini, ujarku putus asa. Dukun itu hanya tertawa lirih. Anak muda, susuk bukan untuk dicabut sesuka hati. Kau sudah menikmatinya. Sekarang waktunya membayar. Cantikmu, suaramu, semua itu bukan milikmu lagi, ujar sang dukun. Aku menangis, memohon, tapi ia hanya menepuk pundakku. Nikmati saja sisa waktumu, jangan melawan, ujar dukun itu. Sejak itu, setiap malam rasa sakit semakin menjadi-jadi. Napasku berat, kulitku terasa terbakar dari dalam. Kadang aku melihat bayangan hitam duduk di sudut kamar, menatapku sambil berbisik. Tak lama lagi, ujar bayangan itu. Aku mulai takut naik panggung, tapi kontrak dan uang sudah mengikatku. Mau tak mau, aku harus tetap bernyanyi meski tubuhku perlahan hancur dari dalam. Malam itu adalah pesta besar desa. Aku menjadi biduan utama. Semua orang menantikan penampilanku. Panggung dihias megah, lampu berkilau, dan musik sudah bersiap. Tapi tubuhku terasa rapuh, seolah hanya tinggal kulit membungkus tulang.
Aku berdiri di belakang panggung mencoba merias wajahku, namun di cermin wajah yang kulihat bukan wajah cantik yang biasa. Kulitku tampak membusuk, mataku merah, bibirku menghitam. Bayangan itu menatapku sambil tersenyum dingin. "Malam ini giliranmu," ujar bayangan di dalam cermin. Aku hampir pingsan, tapi suara MC sudah memanggil namaku. Sorak-sorai penonton menggema dan mau tidak mau aku melangkah ke atas panggung. Saat musik mengalun, suaraku keluar dengan indah, tapi bukan milikku. Lagi-lagi ada gema suara asing yang ikut bernyanyi, membuat penonton merinding sekaligus terpesona. "Luar biasa, suaranya bukan manusia," ujar seorang penonton. Aku menari, tersenyum meski tubuhku sakit luar biasa. Di antara kerumunan, aku melihat sosok-sosok hitam berdiri. Mereka tidak ikut bertepuk tangan, hanya menatapku tajam. Tiba-tiba, di tengah lagu, lampu panggung berkedip. Mataku menangkap sesuatu di atas. Bayangan hitam bergelantungan seperti hendak turun menjemputku. Napasku semakin sesak. Aku merasa dada ini ditarik kuat-kuat dari dalam. Aku jatuh berlutut di panggung, tapi suara itu terus bernyanyi lewat mulutku, membuat penonton bersorak histeris. "Tolong, hentikan ini," ujarku berbisik lirih, hampir tak terdengar. Tapi tak ada yang bisa menolong. Panggung malam itu menjadi saksi bagaimana aku tak lagi menguasai diriku. Aku terseret ke ruang rias setelah pertunjukan besar itu. Napasku terengah, tubuhku gemetar, dan mataku nyaris tak bisa terbuka. Semua kru mengira aku hanya kelelahan, tapi saat mereka pergi meninggalkanku sendirian, udara mendadak berubah dingin, menusuk dalam tulang. Lampu kamar rias berkedip-kedip, lalu mati seketika. Dari sudut ruangan terdengar suara langkah pelan. Tap, tap, tap. Aku menoleh dengan sisa tenaga, dan di sanalah aku melihatnya. Sosok hitam tinggi besar, wajahnya tanpa mata, hanya mulut lebar penuh gigi tajam. "Waktumu habis. Kau sudah menikmati apa yang bukan milikmu. Sekarang giliranmu membayar," ujar sosok itu. Aku berusaha merangkak mundur, tapi tubuhku kaku. Jangan, tolong jangan bawa aku. Aku menyesal. Aku ingin hidup biasa saja," ujarku terisak. Sosok itu mendekat, tangannya panjang, kurus, menancap ke dadaku tanpa menyentuh kulitku. Rasanya jantungku ditarik perlahan. Aku berteriak sekeras-kerasnya, tapi tak ada suara keluar dari mulutku, hanya gema tawa menyeramkan yang terdengar memenuhi ruangan. Di cermin ruang rias, aku melihat diriku sendiri. Bukan aku yang cantik, melainkan tubuh kurus keriput dengan wajah mengerikan, seperti mayat hidup. Itulah diriku yang sesungguhnya. Setelah susuk itu menghisap semua dari dalam. "Ini baru permulaan. Kau akan tahu bagaimana rasanya menjadi milikku," ujar sosok itu berbisik di telingaku. Aku meronta, tapi tubuhku semakin lemah. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Kru masuk ke ruangan. Mereka menemukan aku tergeletak di lantai, tersenyum aneh meski air mata masih mengalir. Mereka tak tahu bahwa di dalam tubuhku aku bukan lagi diriku sendiri. Beberapa hari setelah kejadian di ruang rias, aku kembali dipaksa tampil. Tubuhku sudah sangat lemah, tapi kontrak dan uang membuatku tak bisa menolak. Malam itu, panggung dipenuhi ribuan penonton. Lampu sorot terang, musik menggema, dan aku berdiri di tengah mencoba tersenyum meski rasa sakit mencekik dada. Aku mulai bernyanyi. Kali ini suara asing itu benar-benar mengambil alih suaraku. Terdengar
merdu. Tapi di telingaku sendiri itu seperti raungan dari dalam kubur. Tiba-tiba penonton mulai ribut. Beberapa menunjuk ke arahku dengan wajah pucat. "Astaga, lihat wajahnya," ujar penonton pertama. "Bukan wajah manusia, matanya merah," sambung penonton kedua. Aku bingung saat menoleh ke layar besar di belakang panggung yang menampilkan wajahku secara close up. Aku pun terkejut. Wajahku yang terpampang di layar bukan wajah cantik seorang biduan. Kulitku tampak membusuk, mata merah menyala, bibir hitam membiru. Penonton mulai panik. Ada yang menjerit, ada yang lari, ada pula yang justru terpaku ketakutan. Aku berusaha berhenti, tapi tubuhku tidak menurut. Suara itu terus bernyanyi lewat mulutku, semakin keras, semakin menyeramkan. Tiba-tiba lampu panggung padam. Saat nyala kembali, tubuhku sudah tidak sanggup berdiri. Aku terjatuh di lantai panggung. Kejang-kejang dari mulutku keluar darah bercampur serpihan kecil seperti pecahan kaca. "Ya Allah, ampuni aku menyesal," ujarku lirih sambil menangis. Sorak-sorai penonton berubah jadi teriakan panik. Malam itu aku tidak hanya kehilangan panggung, aku kehilangan segalanya. Azab dari Susuk telah menampakkan dirinya di hadapan semua orang. Bukan hanya aku yang melihatnya, tapi seluruh mata yang ada di sana menjadi saksi bagaimana dosa dan keserakahan akhirnya menjerat hidupku. Dan sejak malam itu, nama biduan itu bukan lagi dikenang karena suara merdunya, tapi karena teror dan kutukan yang menemaninya hingga azal. Kita masuk ke epilog. Setelah malam mengerikan itu, panggung berubah jadi tempat penuh trauma. Orang-orang bercerita bagaimana mereka melihat wajahku membusuk di layar. Darah keluar dari mulutku dan tubuhku terkapar kejang-kejang sebelum akhirnya tak bergerak lagi. Jenazahku dibawa pulang, tapi yang aneh, tubuhku cepat sekali membiru dan membusuk. Jauh lebih cepat dari orang mati biasanya. Bau anyir bercampur amis memenuhi ruangan, membuat orang-orang yang melayat menutup hidung. "Ini pasti azab," katanya dia pakai susuk, ujar seseorang tetangga berbisik. "Makanya cantik dan terkenal sekarang, balasannya begini," sambungnya. Di makamku, suasana tak pernah tenang. Orang-orang yang lewat malam hari sering mendengar suara nyanyian lirih dari arah pusara. Suara itu terdengar merdu, tapi menyayat hati, seolah minta dilepaskan. Ada juga yang mengaku melihat sosok bayangan perempuan duduk di atas gundukan tanah. Wajahnya rusak, matanya merah, tersenyum ngeri sambil bergumam. "Aku hanya ingin cantik, aku hanya ingin terkenal," ujar sosok itu. Namaku yang dulu dielulukan karena suara merdu dan kecantikan, kini hanya jadi bisikan ngeri di kalangan warga. Mereka menyebutku bukan lagi sang biduan, tapi biduan Susuk, simbol keserakahan dan azab yang nyata. Dan aku entah di mana sekarang. Yang ku tahu, di setiap malam sunyi, suaraku masih bergema, bukan lagi sebagai nyanyian yang menghibur, melainkan ratapan abadi yang tak akan pernah berhenti. Sebuah catatan warga desa tentang biduan Susuk. Aku menulis catatan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bagi siapapun yang pernah tinggal di desa kami. Kisah ini nyata dan semua orang di sini menjadi saksi. Dulu ada seorang biduan muda, wajahnya biasa saja, suaranya merdu tapi tidak istimewa. Namun ia punya ambisi besar, ingin terkenal, ingin jadi pusat perhatian, ingin uang berlimpah. Orang-orang bilang ia datang pada seorang dukun tua di pinggir desa. Dari sanalah ia mendapat susuk, katanya berupa cincin batu hitam.
Sejak saat itu, ia berubah. Cantiknya bukan main, suaranya membuat siapapun terpana. Panggung selalu riuh kalau ia tampil, tapi perubahan itu tidak wajar. Kadang saat ia bernyanyi, suaranya terdengar ganda. Penonton tetap memuja, tapi beberapa orang yang peka merasa ada yang janggal. Sampai pada suatu malam pertunjukan besar, wajahnya di layar raksasa berubah jadi menyeramkan. Kulit membusuk, mata merah, bibir hitam. Ribuan orang melihat langsung. Tak lama kemudian ia kejang-kejang di panggung lalu meninggal di depan penonton. Yang membuat warga yakin itu azab adalah jasadnya. Baru beberapa jam setelah meninggal, tubuhnya membusuk cepat, baunya menusuk tak seperti orang mati biasa. Sejak dikuburkan, makanya tidak pernah tenang. Ada yang mendengar suara nyanyian lirih, ada yang melihat bayangan perempuan duduk di atas pusara. Wajahnya rusak, tapi terus tersenyum. Warga desa sekarang memberi julukan padanya Biduan Susuk. Namanya tak lagi disebut dengan hormat, melainkan sebagai pengingat siapapun yang berniat mencari kemudahan lewat jalan terlarang, bersiaplah menanggung balasannya. Karena kecantikan bisa pudar, suara bisa hilang, tapi dosa yang ditempuh dengan jalan hitam akan kekal bersama arwah yang terjebak di dalamnya. Tamat. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.